Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu melanjutkan pembelajaran tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6. Jangan lupa sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang belajar dari rumah. Mari kita masuk kepada materi tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu sendiri bisa dibagi menjadi beberapa hal, diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga atau lingkungan terkecilnya, juga terhadap masyarakat. Dan pada kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Jadi kita harus memiliki atau menumbuhkan sikap-sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat kita. Karena dalam kehidupan bermasyarakat ada hak-hak orang lain yang bersinggungan dengan kehidupan kita di masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Di mana kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat itu menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Misalnya, tamu yang menginap lebih dari 1 hari harus lapor dengan ketua RT. Itu merupakan sebuah contoh peraturan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang untuk menjaga persatuan dan kesatuan, di mana yang pertama yaitu membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup, saling mengasihi, membina, atau memberi antar sesama, serta tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari persamaannya. Hal ini juga turut menjadi memiliki peran serta dalam menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Mari kita lihat contoh yang sudah Bapak sajikan. Di antaranya, misalnya untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, di antaranya adalah hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Ini juga harus kita tanamkan sejak kita di sekolah. Makanya ketika di sekolah ada pembagian jadwal piket, di mana hal ini sebenarnya ketika dihubungkan dengan pembelajaran PPKN ternyata memberikan dampak yang sungguh nyata untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya adalah setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersamaan. Nah, misalnya ada sengketa dan sebagainya diselesaikan secara kekeluargaan dengan bermusyawarah. Atau bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Jadi kita tidak boleh membedakan antara ras satu dengan yang ras lain
hanya untuk mencemooh atau memberikan sesuatu yang mendiskriminasi kegiatan mereka atau kita mengecilkan peran mereka. Karena pada dasarnya setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama, serta kita juga harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, di mana sikap itu harus dijaga di masyarakat kita. Meskipun ada beberapa kelompok yang minoritas, tapi kita harus tetap merangkul bersama. Jadi kita harus bergaul dengan siapa saja. Selanjutnya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Sebagai contoh, ketika di sekolah ada beragam suku yang ada di dalamnya. Jadi untuk mempermudah komunikasinya kita menggunakan bahasa Indonesia, di mana hal ini ternyata juga menjadi sebuah contoh perilaku yang nyata untuk mencerminkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jenis yang ketiga, yaitu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong atau bersifat kerja bakti. Jadi ketika misalnya ada bencana alam di beberapa daerah, maka kita bisa meningkatkan rasa solidaritas kita sebagai warga masyarakat, yaitu dengan menghimpun dana dan memberikan bantuan kepada mereka yang berhak menerimanya. Itu juga merupakan contoh membantu meningkatkan persatuan dan kesatuan dari solidaritas sosial. Poin yang keempat adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya yang minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial atau jenis kelamin, bahasa, dan usia. Jadi meskipun ada kaum minoritas yang berada di lingkungan kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan mereka dengan tidak membeda-bedakan atau tetap melakukan kegiatan bersama-sama di lingkungan masyarakat tanpa membedakan mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Terlebih di era media sosial yang sudah semakin familiar seperti ini, terkadang berita-berita yang hoax itu cukup berpengaruh terhadap bagaimana proses persatuan dan kesatuan sering terganggu, sehingga kita lupa bahwa ternyata kita harus membina atau mempererat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak membeda-bedakan atau jangan sampai mendiskriminasikan golongan tertentu sehingga menjadi perpecahan dari masyarakat terkecil kita, lingkungan terkecil kita, dari keluarga, bahkan misalnya RT, RW, desa, dan selanjutnya. Jadi kita sebagai seorang pelajar maka harus ikut merangkul untuk tetap menegakkan persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil yang ada, yaitu di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih pembelajaran pada kali ini. Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Silahkan kalian share video ini, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.